proses yang anehnya sering sekali dialami para trader. Semakin dalam mereka belajar sesuatu yang dianggap canggih, seperti smart money concept, hasilnya malah semakin buruk. Nah, di sini kita akan coba bedah kenapa sih fenomena ini bisa terjadi. Jadi begini, banyak sekali trader yang mencurahkan waktu, ya kan, energi, untuk menguasai smart money concept. Semua istilahnya dihafalkan, ada order block, ada fair value gap, pokoknya semuanya dengan satu harapan, bisa membaca pasar layaknya institusi besar. Tapi, ironisnya ya, setelah merasa menguasai semua konsep itu, frekuensi kerugian mereka malah meningkat. Akunnya terkikis bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Aneh kan? Dan perlu dicatat, masalah utamanya itu bukan di order block-nya, bukan soal cara Anda menggambar zona itu. Bukan juga salah di fair value gap yang Anda tandai. Jadi, alat-alat ini ya, mereka cuma penanda, bukan sumber utama kegagalannya. Akar masalah yang sebenarnya terletak pada satu hal yang sangat fundamental, pemahaman yang keliru atau bahkan tidak ada sama sekali tentang fase likuiditas. Padahal, inilah mesin penggerak pasar yang sesungguhnya. Sederhananya begini, mereka terlalu fokus mengikuti pola visual di chart, tapi mereka sama sekali tidak melihat cerita, narasi besar yang sedang dibangun oleh pasar. Baik, dalam pembahasan kali ini, kita akan membedah 5 poin utama. Kita akan mulai dari kesalahan umum para trader, lalu masuk ke mekanisme inti, yaitu likuiditas, membahas kesalahan fatal soal sinyal yang terlambat, kemudian melihat konteks OB dan FVJ yang benar, dan terakhir soal struktur multi-time frame yang sebenarnya. Oke, mari kita mulai dari yang pertama, kesalahan umum para trader. Jadi banyak sekali yang menerapkan SMC ini secara mekanis, kaku sekali. Lebih mirip seperti mengikuti resep masakan daripada benar-benar menganalisis dinamika pasar. Prosesnya biasanya begini, sangat textbook. Pertama, gambar order block. Kedua, tunggu ada fair value gap. Ketiga, masuk ke pasar setelah terjadi break of structure. Dan yang keempat, menganggap change of character atau COC itu sebagai sinyal reversal yang sudah pasti. Nah, ini adalah pendekatan yang sangat reaktif, sepenuhnya hanya mengandalkan pola visual, bukan pemahaman pasar. Problemnya apa? Pendekatan mekanis semacam ini seringkali salah mengartikan pergerakan-pergerakan kecil, pergeseran struktur internal, sebagai sebuah pembalikan pasar yang besar. Jadi mereka merespons noise atau riak-riak kecil seolah-olah itu adalah ombak besar yang akan mengubah seluruh arah pasar. Nah, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya, likuiditas. Untuk benar-benar paham SMC, kita harus sadar satu hal. Pasar itu tidak bergerak karena ada pola cantik di chart. Pasar bergerak karena ada kebutuhan akan likuiditas. Mari kita lihat dulu buy side liquidity. Bayangkan, di atas setiap puncak harga atau swing high yang jelas, itu ada banyak sekali order yang menumpuk. Apa isinya? Ya, isinya stop loss dari orang-orang yang jual dan juga order buy stop dari mereka yang menunggu harga breakout. Area inilah yang menjadi semacam magnet bagi pergerakan harga. Sebaliknya, ada juga sell side liquidity. Ini kebalikannya. Di bawah setiap lembah harga atau swing low, itu juga ada tumpukan order. Isinya, stop loss dari para pembeli dan order sell stop. Ini adalah zona likuiditas di sisi jual yang juga menjadi target pergerakan harga. Lalu kenapa area-area ini penting? Karena para pemain besar, institusi yang menggunakan trading algoritmik, mereka butuh likuiditas dalam jumlah yang sangat besar untuk bisa mengeksekusi order raksasa mereka. Mereka tidak bisa asal klik buy atau sell. Mereka butuh lawan transaksi, dan kolam-kolam likuiditas inilah yang menyediakan volume yang mereka butuhkan. Jadi, apa yang sering kita sebut sebagai stop hunt atau manipulasi itu sebetulnya adalah sebuah proses yang mekanis, bukan sesuatu yang personal. Harga itu seolah direkayasa untuk bergerak ke zona-zona tadi. Tujuannya cuma satu, menemukan likuiditas agar order-order besar bisa dieksekusi dengan efisien. Disinilah letak kesalahan paling fatalnya. Sinyal-sinyal yang umum dipakai di SMC itu seringkali bukan sinyal untuk pergerakan yang akan terjadi, tapi justru konfirmasi dari pergerakan yang sudah terjadi. Anda terlambat. Coba kita camkan ini baik-baik. Break of structure atau BOS itu bukanlah sinyal untuk masuk. Sama sekali bukan. BOS itu adalah sebuah konfirmasi, semacam tanda terima bahwa likuiditas yang ada di atas atau di bawahnya itu sudah berhasil diambil. Artinya apa? Artinya pergerakan utamanya bisa jadi sudah selesai. Begitu juga dengan change of character atau COC. Ini bukan jaminan 100% bahwa tren akan berbalik arah. Bukan. Anggap saja COC ini sebagai indikasi awal. Sebuah bisikan dari pasar bahwa mungkin
Mungkin ada pergeseran alur order. Mengandalkannya sendirian itu sama saja seperti berjudi. Oke, jadi kalau begitu, bagaimana cara yang benar menggunakan alat seperti order block dan fair value gap? Jawabannya satu, tempatkan mereka dalam konteks yang tepat, konteks likuiditas dan struktur pasar yang lebih besar. Begini cara memandangnya. Order block itu anggap saja seperti jejak kaki institusi, bukti bahwa pernah terjadi akumulasi atau distribusi besar di area itu. Lalu fair value gap, itu adalah tanda adanya ketidakseimbangan akibat pergerakan harga yang terlalu cepat. Penting untuk diingat, keduanya ini adalah artefak sejarah. Mereka bukan sinjal aktif. Valid atau tidaknya mereka di masa depan sangat bergantung pada di mana lokasi mereka terbentuk dalam peta pasar saat ini. Nah, salah satu filter konteks terpenting adalah konsep premium dan diskon. Gampangnya, tarik saja Fibonacci dari swing low ke swing high. Area di bawah 50% itu adalah zona diskon alias harga murah, tempat yang bagus untuk mencari peluang beli. Sebaliknya, area di atas 50% adalah zona premium, harga mahal, tempat yang ideal untuk mencari peluang jual. Logika sederhana ini saja bisa menghindarkan kita dari mengejar harga di level yang salah. Dan bagian terakhir dari puzzle ini yang sering sekali disalahpahami adalah soal multi-time frame. Kuncinya adalah penyelarasan, bukan sekedar mencocok-cocokkan pola. Pendekatan yang salah itu begini. Anda melihat ada order block di chart 1 jam. Lalu Anda pindah ke chart 5 menit untuk mencari order block yang bentuknya mirip. Itu bukan caranya. Pendekatan yang benar adalah gunakan time frame tinggi, katakanlah 4 jam, untuk menentukan bias utama pasar. Arahnya mau kemana? Baru setelah itu, turun ke time frame rendah, misalnya 15 menit, hanya untuk mencari titik masuk yang presisi, yang searah dengan bias dari time frame besar tadi. Ini namanya penyelarasan struktur, bukan mencocokkan pola. Jadi pada akhirnya, ini semua tentang mengubah cara pandang kita. Smart money concept itu sejatinya bukan sekumpulan alat untuk entry. Anggaplah ia sebagai sebuah peta. Peta yang menunjukkan di mana fase-fase likuiditas pasar berada. Dan tanpa pemahaman tentang peta dan fase ini, seorang trader pada dasarnya hanya mengikuti jejak kaki yang sudah lama ditinggalkan. Sebagai penutup, coba biasakan satu pertanyaan ini sebelum Anda membuka posisi. Tanyakan pada diri sendiri, setup yang sedang saya lihat ini, apakah tujuannya sedang membangun likuiditas untuk nanti dijemput, atau setup ini adalah hasil dari proses pengambilan likuiditas yang baru saja selesai? Jawaban jujur dari pertanyaan itu akan secara fundamental mengubah cara Anda membaca dan berinteraksi dengan pasar.